Yahoo Fefu, berjumpa kembali dengan Rufus Boel di sini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah, langsung subscribe channel ini untuk mendukung saya membahas seputar fakta unik Pulau Nias. Adat istiadat Nias. Dibandingkan dengan pulau-pulau tetangga lain di Sumatera, budaya Pulau Nias telah mengembangkan dengan jelas tradisi dan adat istiadat unik. Beberapa tradisi ini berhubungan dengan pemujaan leluhur sebelum kekristenan, dan sebagian besar ini telah lenyap. Adat-adat lainnya seperti perbudakan dan pengayuan juga telah dihapuskan ketika Pulau Nias bergabung dengan dunia modern. Tetapi banyak adat istiadat Nias masih dipraktekkan, seperti lompat batu, upacara pernikahan, dan terutama sekali tarian tradisional dan musik. Lompat batu atau homba batu adalah praktek budaya Nias yang unik. Ini juga terkenal oleh orang Indonesia karena upacara lompat batu Nias digambarkan pada uang lama Rp1.000. Awalnya, upacara lompat batu adalah sebagian dari ritual inisiasi para pemuda untuk diterima sebagai orang dewasa dan prajurit. Ketinggian piramida batu lompat adalah di antara 1,8 meter sampai 2,2 meter. Lompat ini dilakukan tanpa alas kaki dan latihan berulang-ulang diperlukan sebelum mencoba melompat ini. Keterampilan untuk melompat benda yang tinggi dikembangkan sebagai teknik pertempuran. Dalam serangan mendadak, prajurit bisa melompati tembok pertahanan desa musuh. Banyak desa di selatan masih memiliki susunan batu untuk upacara ini. Penghormatan para leluhur. Dibuat patung dari kayu untuk orang tua yang baru meninggal. Patung itu diresmikan pada hari keempat sesudah kematian. Kemudian roh orang tua hadir dalam patung itu, atau pemujaan leluhur. Segala peristiwa yang terjadi dalam satu keluarga disampaikan dengan doa kepada mereka. Mangayau. Seorang laki-laki baru boleh menikah kalau sudah memenggal kepala orang. Pada tahun 851, Sulaiman sudah mencatat tradisi ini. Kebutuhan binu atau kepala manusia, menurut kepercayaan orang Nias, dibutuhkan binu pada berbagai kesempatan. Yang pertama, kalau ayah sudah meninggal harus ada beberapa binu sebagai pelayan baginya. Kedua, kalau mendirikan rumah adat besar, tengkorak seorang laki-laki ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kanan, dan tengkorak seorang perempuan ditanam di sebelah bawah tiang rumah di ujung kiri. Yang ketiga, kalau hendak mendirikan satu megalit, di depan rumah harus ditanam satu binu di sebelah bawah. Yang keempat, untuk mengesahkan hukum adat atau kondrake harus ada binu, seorang budak dibunuh. Pemakaman. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda diperintahkan bahwa mayat-mayat harus dikubur. Sebelumnya diletakkan di atas satu bagan atau para-para yang tinggi. Sesudah 2 atau 3 minggu, kepala dari mayat itu diambil, dibersihkan, dan diletakkan di dalam satu peti tengkorak dekat rumah. Mayat-mayat orang biasa kadang juga digantung pada pohon dengan memakai kursi bambu sederhana. Terima kasih teman-teman kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar Pulau Nias. Seperti biasanya, Yahoo!